keunggulan dari UNESA itu salah satunya nomor satu adalah olahraga, seni dan disabilitas. DBON itu nanti masuknya usia 13 tahun. Kita sudah menyiapkan semua, artinya itu sekolah laboratorium UNESA, lab school itu sudah disiapkan semua. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa disabilitas juga kita akomodir. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, apa kabar? Senang banget hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya, tentunya di program Bincang UNESA. Nah, kali ini saya berada di Fakultas Pencetak para Atlet Profesional dan Berprestasinya UNESA. Apalagi kalau bukan di Fakultas Ilmu Olahraga. Kampusnya di Lidawetan, jangan lupa ya. Nah, hari ini saya akan ngobrol panjang seputar Fakultas Ilmu Olahraga bersama jajaran dekanat di FIO UNESA. Langsung saja kita sapa satu persatu ya. Dari yang pertama dulu, ada Dekan Fakultas Ilmu Olahraga, Bapak Dr. Setio Hartoto MKes. Selamat pagi Pak Setio Hartoto. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Luar biasa. Oke, nah di samping Pak Setio Hartoto, ada Wakil Dekan Bidang Akademik. Ada Bapak Dr. Dwi Cahyo Kartiko, SPD MKes. Selamat pagi Pak Cahyo. Semangat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat. baik. Oke, alhamdulillah bisa bertemu hari ini. Di samping Pak Cahyo ada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Andes Arif Bulkini MKes. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Selalu, luar biasa. Ceria. Iya. Dan di samping Pak Arif ada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Irmantara Subagio MKes atau yang akrab disapa Bapak Ibak. Nah, selamat pagi Pak Ibak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai podcastan sama bapak-bapak di sini, kita jargon dulu ya, biar tambah semangat. Oke, pertama yang pasti, salam olahraga. Saya UNESA, satu langkah di depan. Fiore, Rasional, energi, kreatif, kompetitif. luar biasa. Boleh dong yang di sini ditepuk tangannya. Oke. Nah, makin semangat hari ini kita mau podcastan sama jajaran dekanat di Fakultas Ilmu Olahraga. Nah, saya ke Pak Setio Hartoto dulu. Pak Setio Hartoto. Nah, di FIO ini kan sudah tidak rahasia lagi bahwa mahasiswa FIO pasti atlet-atlet yang luar biasa, berprestasi profesional dan berkompeten yang pasti di bidang olahraga, cabang olahraganya masing-masing. Nah, bagaimana Pak? Apakah memang di Fakultas Ilmu Olahraga ini mahasiswa memang diarahkan untuk produktif dengan prestasi-prestasinya atau memang seimbang antara perkuliahan dan keatletannya? Terima kasih. Untuk di Fakultas Ilmu Olahraga ini memang kita karena Fakultas Olahraga kita memberikan peluang atau kesempatan yang lebih besar kepada para atlet-atlet, baik itu atlet tingkat regional, provinsi maupun tingkat nasional bahkan internasional. Nah, makanya memang kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa atau berkuliah di Fakultas Ilmu Olahraga. Saya kira itu mungkin terkait dengan perkuliahan-perkuliahannya juga di Fakultas Ilmu Olahraga ini terutama sekali bagi para atlet-atlet itu memang agak diberikan kelonggaran atau fleksibilitas. Jadi misalkan mereka pelatnas dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan melalui modul dan mungkin bisa berhubungan dengan dosen-dosen yang pengampu mata kuliah mereka. Mungkin secara detail lebih ada tambahan dari Pak WD1. Monggo Pak. Dari Pak Cahyo, silakan. Terima kasih Pak Dekan. Jadi khusus untuk atlet-atlet yang berprestasi itu memang ada pendampingan dari masing-masing dosen. Jadi dosen itu nanti di masing-masing prodi itu ada dosen yang akan mengawal beberapa mahasiswa yang berprestasi. Dari pengawalan tersebut kita akan kontrol sampai di mana ada kesulitan, kemudian jika ada kesulitan bagaimana solusinya. Jika sudah beres maka mereka akan melaporkan semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Jadi harapannya ketika masuk di Fakultas Ilmu Olahraga, masuknya gampang, keluar juga gampang gitu kan. Jangan sampai masuk ke Fakultas Ilmu Olahraga ternyata begitu sini terbelenggu dengan beberapa tugas karena mereka harus TC,
harus masuk pelatnas maupun apapun gitu kan, termasuk Puslada. Tapi karena ada pendampingan dari dosen-dosen untuk atlet yang berprestasi, maka diharapkan adalah menjadikan solusi untuk mereka yang sedang belajar di Fakultas Ilmu Olahraga. Jadi secara garis besar fleksibel begitu ya, Pak. Jadi memfasilitasi atlet-atlet berprestasi ketika ada pelatnas, ada pelatda dan lain sebagainya ketika menyongsong kompetisi atau kejuaraan lombanya begitu ya, Pak. Jadi jangan khawatir untuk KC People, adik-adik yang sudah dari SMA mempunyai passion dan prestasi di bidang olahraga, ketika masuk di VIO tetap bisa terus berprestasi, Pak ya, malah didukung begitu. Ya, didukung, sangat didukung sekali. Nah, kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Olahraga ini seperti apa? Mungkin bisa dijawab Pak Arif. Terima kasih. Jadi Fakultas Ilmu Olahraga telah menyiapkan fasilitas yang fungsinya untuk kegiatan akademik, pendukung pembelajaran, dan juga menyiapkan mendukung bagi mahasiswa yang untuk mempersiapkan keunggulan di prestasinya. Jadi kami mempunyai sarana prasarana pendukung itu bahkan tarafnya internasional. Wah, luar biasa. Terutama olahraga-olahraga yang digemari oleh masyarakat. Kita punya sarana semua, mulai lapangan sepak bola, lapangan bola basket, bola voli, kolam renang, lapangan tenis. Untuk atletik sebagai dasar daripada seluruh cabang olahraga kita siapkan juga untuk aktivitas kegiatan kemahasiswaan untuk pendukung prestasinya mereka. Selain untuk kegiatan aktivitas pendukung pembelajaran. Ya. Luar biasa. Jadi untuk fasilitas pun sudah didukung dengan standar yang bukan hanya nasional tapi internasional ya Pak, dari lapangan-lapangan yang bisa digunakan mahasiswa dalam menunjang karir keatletannya dan juga perkuliahan. Begitu. Memang bisa saya tambahkan sedikit. Jadi memang terutama sekali di Lidah ini, kampus di UNESA yang di Lidah ini hampir 2/3 lahan yang ada di Lidah ini adalah fasilitas olahraga untuk dari Fakultas Ilmu Olahraga. Jadi memang seperti tadi sampaikan Pak Bedi Dua, bahwa selain untuk akademik juga untuk diperlukan untuk masyarakat yang terutama mungkin ada klub-klub yang lain, termasuk juga kita mempunyai ada bantuan dari Kemenpora ini yang sangat luar biasa adalah laboratorium doping ya, jadi yang doping dan sebagainya itu. Juga fasilitas-fasilitas olahraga yang di UNESA ini pernah digunakan untuk Puslada New Normal, PNN, termasuk juga Puslada untuk disabilitas. Jadi memang keunggulan dari UNESA itu salah satunya nomor 1 adalah olahraga, seni dan disabilitas. Jadi sangat concern sekali dengan olahraga, terutama olahraga prestasi maupun pendidikan dan rekreasi, ilmu keolahragaan. Saya kira itu. Luar biasa. Jadi sudah tidak khawatir lagi ketika para atlet ataupun adik-adik siswa-siswi SMA, MA, SMK yang ingin berkuliah di bidang keolahragaan bisa langsung menuju Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk tambahan sedikit lagi, silakan. Satu lagi ya, saya ada lupa bahwa ini pemerintah sekarang ini kan ada programnya DEBON ya. DEBON. Ya, DEBON Fakultas Ilmu Olahraga ditempati itu ada dipercaya oleh pemerintah untuk TC DEBON. Ya mungkin secara khusus mungkin Pak Ibak cabur-cabur apa yang di DEBON yang akan dikelola oleh UNESA dalam hal ini. Monggo Pak Ibak. Pak. Ya. Nanti di sini memang akan dilakukan semacam TC untuk beberapa cabang olahraga yang proyeksinya untuk internasional. Untuk itu barangkali bisa dimanfaatkan juga bagi para adik-adik siswa SMA, SMK yang ingin berkuliah di UNESA, mengembangkan potensinya dalam bidang akademik supaya bisa jadi guru, bisa jadi pelatih atau bisa jadi sport science yang mendukung percepatan perkembangan desain besar olahraga nasional. Jadi DEBON itu sendiri merupakan desain besar olahraga nasional. Ya, Jadi 10. untuk 10 ada 10 cabur yang akan di sini. Wah, apa aja itu Pak Cahyo?
Salah satunya itu ada atletik, kemudian ada panjat tebing, Ya. ada senam, bulu tangkis, gitu kan, termasuk nanti angkat berat gitu. Tapi nanti prinsipnya begini, DBON itu nanti masuknya usia 13 tahun. Kita sudah menyiapkan semua, artinya itu sekolah laboratorium UNESA, lab school itu sudah disiapkan semua. Kita nanti di bulan Juni, di akhir Juni-Juli itu sudah ada seleksi. Jadi yang terlibat adalah lebih banyak memang dari dosen-dosen dan teknik juga di Fakultas Ilmu Olahraga. Jadi proses seleksinya semua ada di situ. Di usia 13 tahun, Ya. kemudian selama 10 tahun ada di UNESA. Oh. Kita insya Allah antara dapat 10 bisa lebih gitu kan. Tapi nanti ditunjuknya berapa cabur, kami juga takut ketika memang belum ada surat langsung Kepastian. dari Menpora gitu. Iya, Tapi iya. prinsipnya nanti akan datang di usia mereka ada 13 tahun. Dan itu momen penting untuk adik-adik dan dosen-dosen untuk bisa mengembangkan kira-kira bagaimana tentang nutrisinya, bagaimana tentang sport biomekanik, psikologinya, komplit semuanya dari Iya. sana. Gitu. Jadi 13 tahun itu kan seumuran SMP. SMP ya? SMP ya. SMP. Kita udah siapkan nanti. Luar biasa. ada sekolahnya, Sekolahnya, ada betul. asramanya, Ada asrama. termasuk semua perlengkapannya semuanya ada. Memang komplit. mencetak atlet Iya betul. masa Iya, depan begitu masa ya. depan. Kalau 13 tahun kan jenjang karirnya masih 10 panjang tahun, sekali. ya, 10 tahun. Luar biasa. Jadi Ya, ada tambahan lagi Pak enggak, Sutiarto? saya kira juga. Luar biasa. Jadi UNESA sudah menjadi salah satu pencetus atau pelaku di Debon itu sendiri ya Pak ya? Ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi. Hmm. Jadi kita memang ditunjuk salah satunya memang UNESA gitu. Jadi nantinya itu semua atlet itu memang masuk asrama gitu kan. Kemudian di situ nanti peran dari beberapa dosen itu kan memang bisa dioptimalkan. Karena salah satu dosen kita juga salah satunya adalah penggagas dari desain besar olahraga nasional yaitu Prof Hari, di dalamnya sebagai salah satu yang ada di Perencana. sana gitu, perencana di sana. Luar biasa. Jadi kita dukung selalu untuk langkah UNESA dalam desain besar olahraga nasional ini. Persiapkan diri kalian para kece people, terutama yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyo tadi, usia 13 tahun ya, jenjang SMP itu Pak ya. SMP. Masuk SMP. Nah, di luaran sana banyak stigma bahwasanya kalau masuk VIU itu harus sehat jasmani rohani dan paling tidak menguasai salah satu cabang olahraga. Apakah benar demikian? Mungkin Pak Setiarto atau Pak Cahyo yang menjawab ini. Ya, Monggo. mungkin saya Iya. awali dulu. Silakan. Memang seharusnya itu memang mereka harus memiliki skill ya, salah satu skill dari cabang olahraga. Ini dibuktikan memang di dalam rekrutmen penerimaan mahasiswa baru itu ada selain akademiknya kita tes juga kemampuan fisik mereka. Jadi memang harapannya memang dari mereka itu memiliki skill yang salah satu skill yang mumpuni dalam. Mungkin bisa ditambahkan Pak Ibak atau Pak Ibak. Ya, monggo. Ya, karena keunggulan kita olahraga, terutama gerak, diharapkan calon-calon mahasiswa, siswa-siswa SMA Sehat. mempunyai kesehatan, kemudian keterampilan-keterampilan gerak dasar yang memadai. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa disabilitas juga kita akomodir. Jadi jangan khawatir mahasiswa yang punya passion, keinginan mengembangkan potensinya menjadi mahasiswa di VIU UNESA, Ya. bisa bergabung dengan kita untuk bisa menjadi mahasiswa dan bisa berprestasi. Yang penting mereka melakukan proses tes yang akan kita sampaikan secara website. Mudah-mudahan kita bisa menerima seluruh potensi-potensi ini untuk kita kembangkan menjadi mahasiswa unggul, membawa nama VIU UNESA maupun Indonesia. Luar Ya. biasa. Karena gini, di dalam nanti menyelesaikan studi mereka, memang di kurikulum, baik yang ada di kepelatihan maupun pendidikan olahraga maupun ilmu keolahragaan itu, kalau di pendidikan olahraga itu hampir 50% teoritis, 50% skill. Yang di kepelatihan juga demikian. Namun kalau di IKOR itu mungkin lebih 60-40 ya, teoritis lebih 40, tapi skill mereka
teorinya 60, Ya. skill mereka Untuk 40. Jadi mereka diharapkan memang untuk bisa menyelesaikan, tentunya mereka juga memiliki kemampuan atau kemampuan dasar yang disampaikan Pak Widi itu 3 tadi seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Nggih. Nah, untuk yang bisa berkuliah atau masuk di prodi yang ada di VIO UNESA ini, apakah ada kriteria khusus? Salah satunya harus lulusan IPS atau IPA atau semua lulusan bisa masuk di prodi-prodi yang ada di VIO ini, Pak? Monggo, Seperti apa? Pak Widi. Ya, Silakan, terima kasih. Pak Cahyo. Berkaitan dengan bagaimana kita masuk syaratnya, memang di VIO itu basicnya adalah sains gitu kan. Tetapi ada satu ketentuan, kalau khusus IKOR itu harus IPA. Harus IPA. Harus Latar belakang pendidikannya SMA Iya, dulu ya, Pak ya. Karena kan di dalamnya ilmu keolahragaan. Tetapi khusus untuk PKO sama BJKR itu memang boleh IPA atau IPS itu. Jadi dua-duanya bisa. Khusus tapi hanya IKOR. yang IKOR saja. IKOR saja, IPA. Iya, Pak. Harus SMA-nya IPA, harus IPA ya, iya. Pak. Karena gambaran perkuliahannya Pak Cahyo bisa diceritakan. IKOR nanti gambaran perkuliahannya seperti ini. Jadi harus IPA. Ya. Kalau yang PKO dan satu PJKR. PJKR. Nah, Ya. itu nanti seperti PJKR. apa? Ya, kenapa di IKOR itu IPA? Di dalamnya itu memang akan membahas terkait dengan bagaimana sih kita berolahraga. Jadi mulai sportsanya, mulai dia nutrisinya, kemudian dia tidak hanya belajar tentang bagaimana skill, tetapi di dalamnya itu juga memikirkan bagaimana orang itu bergerak, ya kan, secara biomekanik bagaimana, yang efektif bagaimana. Kalau kita tidak punya basic terkait dengan keipaan, mereka akan kesulitan. Itu khusus IPS itu. Misalnya contoh, mereka akan lompat itu kan, akan lompat sesuai apakah dia itu analisis geraknya itu kan, misalkan apa kayak flop itu efektif atau tidak gitu kan. Mereka betul-betul dihitung gitu kan, bagaimana gerak yang efektif gitu. Sehingga perlu penguatan, perlu pembekalan mereka ketika mereka belajar tentang ilmu sains ada di sana. Tapi bagaimana terkait dengan PJKR sama PKO, mereka memang bisa dibekali tapi tidak terlalu dalam gitu kan. Jadi artinya mereka mengenalkan bagaimana terkait biomekanik, tapi biomekanik di IKOR, di PKO sama Benches itu pasti akan berbeda pembebanannya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan tadi. Silakan. Ada di pendidikan olahraga, ada di PKO, ada di ilmu keolahragaan. Memang ada perbedaan di situ ya. Jadi kalau di pendidikan olahraga kita bisa olahraga itu sebenarnya education through physical activity. Jadi sifatnya olahraga yang di pendidik PJKR itu adalah sifatnya untuk mendidik nanti mereka kalau mereka mengajar dan sebagainya. Kalau di PKO itu adalah kita berusaha untuk dibekali para mahasiswa mereka luarannya itu mencetak atlet atau high performance dari atlet. Sedangkan kalau di ilmu keolahragaan itu adalah sport science-nya. Jadi kalau misalkan sama-sama dapat olahraga, misalkan sepak bola, di PJKR olahraga sepak bola, di kepelatihan sepak bola, di ini tapi pendekatan mereka itu beda. Kalau di PJKR ya itu untuk sebagai alat untuk mendidik. Sekarang kalau di PKO bagaimana memprogram atlet ini bisa berbagus dan high performance. Jadi performance mereka bisa meningkat dan sebagainya. Kalau di IKOR kita melihatnya sepak bola mereka dapat lebih pendekatan ke sport science gitu. Jadi ada perbedaan, sama-sama dapat sepak bolanya tapi pendekatan mereka apa yang diajarkan berbeda. Berbeda. Jadi sama-sama olahraga tapi yang dipelajari itu berbeda konsentrasinya, Ya, begitu ya Pak ya. gitu. Luar biasa. Jadi sudah ada gambaran kan Kece People. Jadi kalian kalau masuk VIO mau di prodi yang mana. Jadi ada gambaran sedikit yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak ini tadi. Nah, untuk lulusannya sendiri. Nah, ini Pak Ibak nih. Lulusannya sudah tersebar di mana saja, Pak? Selain menjadi atlet-atlet profesional, mungkin dari PKO, apakah hanya menjadi guru atau sebagainya? Monggo, silakan. Memang sebagian besar ada yang jadi tenaga pendidik, tetapi banyak juga yang menjadi pelatih dan masih ada juga yang menjadi atlet. Meskipun demikian, banyak juga yang bekerja di bidang-bidang yang lain. Ada yang jadi pengusaha, ada yang bahkan di perbankan, bahkan ada yang menjadi
DPR. anggota Anggota siapa? Luar legislatif. biasa, baik. Dan itu kami apresiasi. Iya, iya. Mungkin di sini mereka mengembangkan potensi-potensinya, pengetahuannya untuk dikembangkan di masyarakat. Prinsipnya kita membekali mereka untuk bisa berguna di masyarakat. Yang akhirnya mereka bisa mensejahterakan masyarakat lewat Fakultas Ilmu Olahraga dengan berbagai jurusan atau prodi. Nah, jadi menggarisbawahi atau tentara, meng-highlight dari yang polisi. tadi, Ade menjadi anggota dewan. Berarti di VIO ini sendiri akan ada kegiatan-kegiatan lain selain akademik, Pak. Ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan pengembangan soft skill. Nah, skill. bisa diceritakan juga Pak Iqbal. Ya, di kita ada yang namanya Ormawa, Ya. organisasi kemahasiswaan, yang mengembangkan potensi-potensi mahasiswa di bidang kelembagaan organisasi. Ya. Dan itu potensi-potensinya sangat besar. Untuk itu mereka tidak hanya hard skill tetapi soft skill di situ. Ya. Mereka sangat antusias karena dalam kegiatan Ormawa mereka melibatkan kegiatan-kegiatan seperti mereka dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Ada legislatifnya, ada yudikatifnya, ada pemerintahannya. Barangkali itu nanti bisa juga sebagai bekal mereka kalau mereka mungkin sudah jadi masyarakat. Selain itu banyak juga yang menjadi TNI Polri dan cukup banyak dan mereka sangat Menjadi dominan ya di memberikan kontribusi. yang bagus di dalam kesatuan-kesatuannya. Mudah-mudahan dengan banyaknya potensi-potensi adik-adik SMA, SMK yang ingin bergabung dengan kami membuka luas kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat dengan potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan di fakultas ini. Luar biasa, Ya, keren. mungkin bisa saya tambahkan Ya, kenapa silakan. mereka bisa seperti itu. Secara tidak langsung, memang di dalam pada saat mereka berkuliah itu mereka secara tidak langsung itu diajari untuk memimpin, ya memimpin, diajari untuk bekerja sama, bagaimana dan sebagainya. Itu mungkin selama perkuliahan mereka itu secara tidak langsung ada seperti contoh misalkan mereka sedang atletik, ada salah satu siswa yang memberikan pemanasan dan sebagainya, menyiapkan dan ada yang lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa di situ. Di samping itu memang mereka juga baik ketiga jurusan ini ada bisa jadi berprofesi sebagai guru karena di PPG itu memang menyediakan jadi mereka harus sebelum menjadi guru mereka itu juga ada program di profesi keguruan yang diadakan di PPG itu. Jadi mereka tidak menutup kemungkinan baik ketiga jurusan itu mereka juga selain sesuai dengan keilmuan yang mereka pelajari mereka bisa di luar itu mungkin jadi pendidik mungkin jadi TNI Polri dan sebagainya DPR dan sebagainya. Jadi saya ingat sekali bahwa apa yang disampaikan dosen saya dulu Profesor Sukarman bahwa sebenarnya kenapa mereka bisa masuk bank, kenapa mereka bisa jadi DPR, mereka ternyata adalah pola pikir kesarjanaan mereka. Jadi pola pikirnya mereka seorang sarjana itu levelnya memang di atas SMA. Jadi mereka dengan kesarjanaannya itu mereka itu akan bisa dipilih gitu. Saya kira itu. Jadi memang sudah tersebar bukan hanya di keilmuannya saja tapi ada yang di PR karena mahasiswa itu berkegiatannya saat berkuliah berbeda-beda. Ada yang aktif berorganisasi, ada yang fokus latihan untuk menunjang karir keatletannya dan lain sebagainya. Jadi di bahkan VIO ada Indonesia yang pramugari ya Pak Iqbal. Tapi pramugari ada. Luar Salah biasa. satu Garuda. Ya. Garuda malah. Ya, jadi luar ada. biasa. Ada yang mua juga ada. Makeup artis Makeup juga artis juga ada. Luar biasa keren. Jadi di semua lini bisa ada dimasukin. itu. Makeup artis juga ada. Terkenal sekali tuh. Muanya mahal juga kok. Iya. Jadi dari VIO sendiri lulusan-lulusannya bukan hanya bisa menjadi guru atau menjadi atlet saja tapi semua lini pun bisa dimasuki. Ya bergantung mahasiswanya mereka ketika berkuliah itu kegiatannya apa. Nah, begitu ya. Nah, terkait kemitraan yang sudah dijalin oleh Fakultas Ilmu Olahraga UNESA dengan siapa saja? Ya, mungkin secara umum ya memang kalau di PJKR itu memang karena mereka disiapkan untuk mengajar, mendidik ya mungkin
dinas pendidikan dan mungkin juga kalau di kepelatihan itu mungkin di KONI, Ya. di Pengcap, Pengprov dan sebagainya, atau kalau di ilmu keolahragaan itu mungkin bisa di tempat-tempat sport science di mana itu ada fitness center dan sebagainya, dan kelembagaan-lembagaan non formal yang mengembangkan keilmuannya. Bahkan kita sebenarnya ada teman-teman kita itu yang di ilmu keolahragaan itu memang untuk mendeteksi bagaimana apakah bola basket ini cocok untuk anak SD, anak SMP dan sebagainya. Mungkin ada tambahan mungkin yang lainnya Pak Ibu. Tambahnya mungkin gini, langsung model kerjasama adalah sepertinya PSSI. Oh iya, baik. PSSI itu sudah kerjasama dengan Fakultas Ilmu Olahraga. Kemudian beberapa hari yang lalu, 2 hari lalu, itu mendatangkan salah satu pelatih timnas, yaitu Coach Fakhri Husaini. Iya. Itu sesuatu yang luar biasa, karena orang kan banyak yang pengen idola, bagaimana, pengen tahu lah. Di situ dosen praktisi. Jadi kehadiran mereka itu nanti kita wadahi menjadi dosen praktisi yang bisa mengajar, yang memang betul-betul expert di bidangnya. Nanti akan di semua prodi itu akan dilakukan. Ya selama ini sudah dilakukan adalah di pendidikan kepelatihan olahraga itu sering mendatangkan para praktisi dari PSSI khususnya gitu. Karena memang kan penguatan di dalamnya adalah terkait dengan sepak bola. Nah, terkait kemitraan pasti ada kaitannya dengan penerapan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, bagaimana penerapan MBKM di VIO sendiri, Pak Cahyo? Ya, sebenarnya MBKM yang sudah dilakukan itu kita sejalan dengan apa yang dilakukan oleh UNESA. Kita itu kemarin kan hasil lingkungan adalah terbaik, peringkat 1 secara nasional. Jadi MBKM yang kita lakukan itu mereka itu bisa langsung turun langsung ke mana? Di luar dari kampus gitu kan. Misalkan contoh kita misalkan ke KONI, ke Indo organisasi gitu kan, mulai Perbasi, mulai PSSI, mulai Pengprov yang Pengcap yang ada di seluruh cabur itu ada mereka, sehingga minimal semangat Mas Menteri untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu betul-betul mereka itu mengalami dan menjalani apa yang dilakukan real yang ada di lapangan. Luar biasa. Jadi memang sudah diterapkan, kemitraannya pun juga sudah terjalin banyak sekali dengan lembaga maupun mitra dunia industri dan dunia kerja yang lain begitu. Nah, untuk target VIO ke depannya seperti apa, Pak Setio Hartoto? Target internasional memang kita akreditasi ketiga prodi ini memang kalau akreditasi nasional itu memang sudah A. Sudah A semua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Olahraga ya Pak? Ya. Sudah terakreditasi kemarin internasional. juga kita sudah akreditasi internasional, yaitu AKAS. Bahkan perlu diketahui bahwa akreditasi mungkin di fakultas-fakultas lain mungkin hanya diberi 2 tahun atau berapa tahun, tapi di Fakultas Ilmu Olahraga itu diberi 6 tahun. 6 tahun, luar biasa, ini keren. Berkat kerjasama dari PD1, pimpinan jurusan dan teman-teman yang mendegani untuk akreditasi internasional ini. Mungkin Pak Ibak ada tambahan, Pak Ibak? Ya, memang untuk Go internasional ini sebenarnya secara administratif dan infrastruktur kita sudah siap. Kita siapkan. Dengan adanya fasilitasi itu, kita sekarang sedang membuka kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi luar negeri. Tinggal implementasinya mendatangkan dosen dari luar negeri, mengirim dosen luar negeri, mahasiswa dan sebagainya. Dan itu sudah terbuka lebar bagi kami. Dan ini bisa dimanfaatkan bagi calon-calon siswa. Oh, ternyata VIO UNESA akreditasinya tidak nasional saja tetapi internasional yang bisa memberikan kemanfaatan barangkali kalau mereka punya potensi-potensi bahasa Inggris, barangkali kita bisa dual degree, bisa saja nanti kita kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di luar negeri yang UNESA sudah ada MOU-nya, tinggal meng-arrange saja karena kita secara standar sudah internasional. Implementasi itu sebenarnya sangat terbuka, mudah-mudahan dengan bergabungnya siswa-siswa baru dengan talenta-talenta baru, mungkin dengan kemampuan-kemampuan baru dan mahasiswa baru, terutama bahasa Inggris atau bahasa yang lain, bisa mempercepat go internasional dari VIO ini yang
tidak hanya nasional tapi standarnya sudah internasional. Internasional. Iya, Luar kita ini biasa. sebenarnya juga punya mahasiswa internasional yaitu memang sementara ini dari Papua Nugini ya. Dan kita juga sudah kerjasama dengan Taiwan dan mungkin Malaysia. Ya. Kita pertukaran dosen, ada dosen kita yang ngajar di Malaysia dan dari Malaysia ngajar di kita itu. Salah satunya gitu. Termasuk kita juga mengadakan kolaborasi terutama yang olahraga di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Keren. Ada tambahan Pak Iya. Cahyo monggo? Di tahun depan gitu kan. Jadi kita nanti akan buka satu kelas. Jadi kita sudah AKAS internasional, maka dari itu kita juga harus bisa mengimplementasikan. Salah satunya adalah satu kelas memang kita program bagaimana dalam satu kelas itu nanti kalau tidak bisa bahasa Inggris full 100% ya mungkin 55%, sementara ini sampai bertahap gitu kan. Sehingga nantinya betul-betul AKAS itu tidak hanya sebuah catatan akreditasi saja, tetapi kan betul-betul implementasikan. Yaitu ada satu kelas yang memang internasional. Luar biasa. Sudah dipersiapkan itu Pak Cahyo ya. Tahun depan kita persiapkan untuk itu. Luar biasa. Semoga segera terrealisasikan dan adik-adik juga bisa masuk. bisa masuk kelas internasional. Belajar mulai sekarang gitu. Internasional mulai sekarang. Berhubung waktu yang harus memisahkan kita, closing statement dari Pak Setihartoto kepada adik-adik yang mungkin belum mantap atau masih ragu ketika ingin masuk di Fakultas Ilmu Olahraga, silakan menyapa adik-adik kita. Saya berharap para calon ya, mungkin saudara-saudara adik-adik mahasiswa yang ingin masuk di Fakultas Olahraga, terutama sekali mereka yang memiliki prestasi yang itu, kami monggo kita welcome, kita sangat terbuka sekali, monggo. Kita akan memberikan fasilitas atau semacam kemudahan-kemudahan di dalam adik-adik atau saudara-saudara semuanya yang masuk di Fakultas Ilmu Olahraga. Luar biasa. Nah, Pak Cahyo, monggo silakan closing statement untuk adik-adik. Untuk adik-adik kami tunggu di kampus para juara. Ini kampusnya para juara, adik-adik datang di sini untuk bisa menjadi juara. Terima kasih. Luar biasa. Pak Arif, silakan. Untuk adik-adik yang kepingin masuk di Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya, sudah kami siapkan sarana dan prasarannya untuk pendukung mensukseskan jika Anda nanti berinteraksi kuliah di Universitas Negeri Surabaya, khususnya Fakultas Ilmu Olahraga. Pak Ibak, monggo, terima kasih. Kami menunggu potensi-potensi terbaik calon-calon mahasiswa, khususnya yang punya passion, keinginan di bidang olahraga, untuk bergabung ke kami, untuk mengembangkan potensinya menjadi para juara, menjadi profesional, menjadi fasilitas-fasilitas yang go internasional. Mudah-mudahan para juara kita tunggu lahir dari Vio Unesa. Luar biasa, keren. Terima kasih Pak Ibak, Pak Arif, Pak Cahyo, dan juga Pak Setihartoto. Nah, itu tadi Kece People obrolan saya bersama jajaran dekanat di Fakultas Ilmu Olahraga. Mantapkan pilihan kalian untuk bergabung menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih, Mufti pamit. Sebelumnya kita jargon dulu. Salam olahraga. Fiore. Rasional, energik, kreatif, kompetitif. Unesa. Satu langkah di depan. Terima kasih, sampai jumpa. Kece Radio, your easy listening station. Kece Radio.